Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastin Jaki Atari dengan NIM 2011 501414 dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Arif Wibowo Info. Izinkan saya untuk mempresentasikan sidang senafti dengan judul Analisis Sentimen Terhadap Konten YouTube Kritik Sosial dengan Menggunakan Algoritma Net Bias, Classifier, dan TFIDF. Masuk ke latar belakang, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi digital. Salah satunya adalah penggunaan YouTube oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, termasuk mengakses konten seperti Kuali Merah Putih yang dibuat oleh Boban Santoso untuk mengangkat tentang isu kelaparan yang terjadi di Papua. Untuk memahami respon publik terhadap isu sosial ini, analisis sentimen menggunakan Net Bias Classifier dan TFIDF dilakukan terhadap 5.998 data komentar di YouTube-nya Boban Santoso dengan judul Kuali Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan studi terkait kritik sosial di platform tersebut. Didapatkan rumusan masalah yang dimana bagaimana hasil akurasi yang dihasilkan dalam membandingkan efektivitas pelabelan berbasis aturan penulis dengan validasi pakar dan pelabelan leksikon base. Selanjutnya, persepsi dan sentimen publik terhadap isu kritik sosial kelaparan di Papua tersebut yang terungkap melalui konten Kuali Merah Putih. Ya, adapun tujuan dan manfaatnya itu mengetahui hasil akurasi dari perbandingan antara pelabel persepsi peneliti dan leksikon base, lalu mengimplementasikan metode TF-PDF dan algoritma Net Bias. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang sentimen masyarakat terhadap konten tersebut, sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Boban Santoso untuk mengambil respon masyarakat terhadap hal ini. Oke. Masuk ke pembahasan metode. Dalam hal ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, pengambilan data dan upload data. Data yang diambil berdasarkan dari konten YouTube Boban Santoso dengan judul konten Kuali Merah Putih. Selanjutnya, ID tersebut akan dimasukkan ke dalam input, lalu program akan memproses pengambilan data. Setelah data didapatkan, selanjutnya adalah menyimpan ke dalam CSV. Selanjutnya, data tersebut akan diupload ke dalam sistem dan disimpan ke dalam database. Selanjutnya itu pembersihan data. Dalam hal ini ada beberapa tahapan, di mana filtering data, convert emoticon, pembersihan, normalisasi kata, stopwatch, stemming, dan drop data duplikat. Oke, selanjutnya adalah masuk ke tahap labeling, yang dimana yang telah disebutkan sebelumnya itu akan menggunakan dua labeling dengan persepsi penelitian divalidasi oleh pakar dan labeling dengan menggunakan leksikon base. Oke, selanjutnya data yang setelah dilakukan labeling yaitu proses pembagian data, yang dimana data training didapatkan 585 data dan data testing yaitu sebanyak 251 data dari total keseluruhan yaitu didapatkan 836. Oke. Berikut ini data training dan data testing yang akan digunakan dalam contoh perhitungannya. Setelah tadi dilakukan split dan proses pembagian data, selanjutnya adalah menghitung TF-IDF dari data trainingnya dengan menggunakan rumus yang di samping. Dalam hal ini kita akan mencontohkan itu menghitung kata Papua. Kata Papua dalam menghitung term frekuensinya didapatkan pada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, masing-masing kata Papua didapatkan hanya satu. Sehingga untuk TF-nya didapatkan kata Papua sebagai berikut. Selanjutnya setelah didapatkan TF-nya, kita akan menghitung inverse dokumen frekuensinya. Yang dimana kita akan mencontohkan kata Papua juga di keseluruhan dokumen pada dokumen 1, 2, dan 3. Kata Papua muncul sebanyak 3 kali, sehingga dalam PDF, kata Papua aku muncul hanya 3, dihitung dengan rumus yang ada, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Setelah didapatkan TF dan IDF, selanjutnya adalah menghitung TF IDF, yang dimana pada dokumen 1, kata Papua di TF akan dikalikan dengan IDF, sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Lalu, apakah dari ketiga contoh telah mendapatkan hasil TF-IDF ya? Jika sudah, maka data lainnya pada data training dapat dilakukan pembobotan TF-IDF dengan menggunakan rumus dan proses yang sama. Oke, selanjutnya adalah tahapan perhitungan klasifikasinya. Untuk menghitung klasifikasi, kita akan menghitung prior kelasnya dulu. Dalam hal ini, kelas yang digunakan bersumber dari data training, yang dimana memiliki 3 kelas, yaitu kelas netral, positif, negatif. Lalu jumlah masing-masing kelas akan dibagi dari keseluruhan kelasnya. Dalam contoh, tadi kata netral hanya terdiri dari 1, dan jumlah keseluruhan kelasnya itu adalah 3, sehingga untuk keseluruhan yang didapatkan adalah 0.333. Oke, selanjutnya adalah menghitung probabilitas PX-nya terhadap data training. Yaitu kita akan mencari likelihood-nya untuk menentukan PX-nya. Kasus ini, untuk mencari likelihood dalam menentukan PX dapat dilihat di gambar berikut. Yang kita contohkan lagi adalah kata Papua. Kata Papua yang muncul pada TF-IDF, yaitu pada kelas netral. Yang tadi didapatkan TF-IDF adalah 0.146. Sehingga untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Nah, 1.126
itu adalah nilai N. N itu didapatkan dari menghitung jumlah keseluruhan terhadap setiap kelasnya. Tadi, setiap kelas netral, positif, dan negatif. Untuk vocabulary-nya adalah total keseluruhan data pada DFV, yaitu sebanyak 14. Sehingga didapatkan kelas netral adalah sebagai berikut, dan negatif dan ya, positifnya juga didapatkan sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai berikutnya, yaitu kita akan selanjutnya adalah menghitung skor log probabilitasnya terhadap data testingnya. Yang dimana data testingnya adalah sebagai berikut. Lihat masyarakat Papua Moga Perhatipikat. Nah, dalam hal ini kita akan mencari nilai yang sama terhadap likelihood yang telah kita hitung sebelumnya. Dalam hal ini, di contoh, kata yang sama hanya ada kata Papua. Sehingga dalam perhitungannya kata Papua itu kita ambil. Sebelumnya kata Papua itu dapatkan 0.076 sih. Dengan ini, maka untuk hasil netral dalam menghitung skor log probabilitasnya, kata Papua itu adalah 0.076. Dengan untuk yang lain, itu tidak ada kata yang sama, sehingga untuk itu dimasukkan nilai 0.666. Yang mana ini dihasilkan dari perhitungan yang sama, yaitu menghitung TF-DF-nya dan menghitung probabilitas PXI-nya terhadap data testingnya. Untuk kata yang sama, maka kata tersebut akan dimasukkan. Dalam hal ini, pada kelas netral, didapatkan nilainya hasilnya adalah sebagai berikut, lalu negatif sebagai berikut juga, dan positifnya juga. Dengan ini, maka didapatkan hasil prediksi dan pelabelan berbasis aturan penulis yang telah divalidasi oleh pakar terhadap kata lihat masyarakat Papua Moga Perhatipikat adalah positif, sedangkan prediksi lexicon base adalah positif. Lalu, apakah sudah mendapatkan prediksi label? Jika sudah, maka hasil klasifikasi di atas dengan menggunakan data sebagai contoh dapat disimpulkan bahwa data kedua hingga seluruh data testing lainnya dapat dilakukan dengan proses pengujian yang sama. Selanjutnya adalah proses pengujian confusion matrix, yang dimana itu terdapat tabel kebingungannya, dan kita akan mencari nilai presisi, recall, echo score, dan akurasinya. Dalam hal ini, pengujian pelabelan persepsi peneliti divalidasi oleh pakar, didapatkan confusion matrix-nya yaitu jumlah true positif ya, dan positifnya itu sebanyak 226 komentar. Sedangkan untuk negatifnya 0, netralnya 1. Ini didapatkan semua. Selanjutnya itu menghitung precision, recall, echo score, dan akurasinya. Dalam hal ini, persepsi peneliti didapatkan akurasi sebesar 90%. Dan sedangkan untuk pengujian pelabelan lexicon base didapatkan sebanyak 85%. Hasil analisis pengujiannya, setelah dilakukan pengujian terhadap pelabelan yang tadi, yaitu persepsi peneliti dengan divalidasi oleh pakar, didapatkan akurasinya sebanyak 90% dengan memiliki prediksi positif, yaitu 226. Sedangkan untuk pelabelan lexicon base didapatkan akurasi sebesar 85% dengan memiliki prediksi positif juga. Dengan ini menunjukkan kedua metode tersebut efektif dalam identifikasi komentar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pada analisis sentimen dengan menggunakan data komentar polling merah putih, didapatkan akurasi berdasarkan pelabelan persepsi peneliti dan divalidasi oleh pakar sebesar 90% tadi. Sedangkan untuk yang lexicon base mendapatkan akurasi 85%, di mana mayoritas masyarakat menunjukkan dukungan dan apresiasi terhadap upaya dalam mengangkat kritik sosial dan pelaporan di Papua, serta komentar tersebut mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian publik terhadap masalah pelaporan. Demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.